Baik, Bapak Ibu kita mulai. Pak Indarto sudah siap? Bu Aulia sudah siap? Bu Asi, Bu Suci sama tadi bergeser dari ruang sebelah. Bu Suci belum ya? Kita buka. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk melaksanakan seminar proposal secara virtual atas nama Amin Maratus Solihah, Likah panggilannya. Iya, Pak. NPM 1611060446 dengan judul cukup menarik, fitoremediasi limbah tambak udang menggunakan mangrove Avicennia marina di Desa Purworejo, Pasir Sakti, Lampung Timur, dengan pembimbing Ibu Dwi Jawati Asisa Putri MSI dan Ibu Suci Wulan Pawestri MSI. Tim seminar hari ini adalah saya selaku ketua, Ibu Aulia Ulmilah MSc Sekretaris, dan Bapak Indarto MSc pembahas utama. Pembahas pendamping 1 dan 2 adalah pembimbing 1 dan 2. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Dan untuk membuka ini dan mendapatkan keberkahan, marilah bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Amin Maratus Solihah dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permasalahannya tentang riset selama kurang lebih 7 menit. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI, selaku Ketua Sidang Proposal pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Aulia Ulmilah, MSc, selaku Sekretaris, Bapak Indarto, MSc, selaku pembahas utama, Ibu Dwi Jawati Asisa Putri, MSI, selaku pembahas pendamping 1, dan Ibu Suci Wulan Pawestri, MSI, selaku pembahas pendamping 2. Perkenalkan, nama saya Amin Maratus Solihah dengan NPM 1611060446. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya dengan judul fitoremediasi limbah tambak udang menggunakan mangrove Avicennia marina di Desa Purworejo, Pasir Sakti, Lampung Timur. Bab 1, pendahuluan. Penegasan judul, fitoremediasi yaitu suatu proses perbaikan lingkungan dengan menggunakan tumbuhan, limbah tambak udang yaitu air sisa budidaya, limbah berasal dari sisa pakan dan kotoran udang, mangrove yaitu hutan yang hidup di daerah tropik dan subtropik yang tumbuh di sepanjang pantai dan muara, Avicennia marina atau dikenal api-api putih merupakan jenis mangrove yang berada di sepanjang pantai, biasanya terletak pada daerah paling dekat dengan lautan. Alasan memilih judul, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah tambak udang sebelum dibuang ke lingkungan dan perairan sekitar. Kemudian menguji efektivitas penggunaan mangrove jenis Avicennia marina dalam fitoremediasi limbah yang dihasilkan oleh tambak udang, memanfaatkan mangrove yang berada di sekitar untuk mengurangi jumlah limbah tambak udang yang berada di perairan pesisir dan sekitarnya. Latar belakang, maraknya budidaya udang membuat masyarakat mengesampingkan kondisi lingkungan sehingga menyebabkan tercemarnya lingkungan dan merugikan hasil tambak itu sendiri. Kurangnya upaya pengolahan limbah hasil budidaya udang berpotensi besar dalam mencemari lingkungan. Limbah hasil budidaya udang langsung dibuang ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kemampuan mangrove Avicennia marina sebagai fitoremediasi limbah tambak udang. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan mangrove Avicennia marina sebagai fitoremediasi limbah tambak udang. Manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi institut mendapat informasi mengenai fitoremediasi mangrove jenis Avicennia marina pada limbah tambak udang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kedua, bagi peneliti yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah dapat menjadi bahan referensi atau sumber belajar biologi pada materi pencemaran lingkungan IPA kelas 10 SMA. Bagi pemerintah khususnya wilayah Lampung Timur dapat membuat kebijakan terkait penanganan limbah tambak udang dengan menggunakan tanaman mangrove ataupun lainnya. Bab 2, landasan teori. Fitoremediasi merupakan salah satu jenis bioteknologi yang memanfaatkan tumbuhan untuk menghilangkan polutan pada tanah atau perairan yang terkontaminasi. Hutan mangrove merupakan tipe hutan dengan ciri khas yaitu terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai
yang mampu bertahan dengan terjangan ombak yang kuat serta tingkat salinitas yang tinggi dan tanah yang selalu digenangi oleh air. Kemudian zona ekosistem mangrove berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu zona api-api, paling dekat dengan laut, kemudian diikuti oleh zona bakau atau rhizopora, kemudian zona tanjang, bruguiera, dan terakhir zona nipah, yaitu yang paling dekat dengan darat dan jauh dari laut. Sedangkan pembagian mangrove berdasarkan struktur ekosistemnya dibagi menjadi 3, yaitu mangrove pantai yang dihuni oleh Cenoratia alba, kemudian Avicennia sp, dan Rhizopora apiculata. Diikuti oleh mangrove muara yang terdiri dari Rhizopora sp, Bruguiera sp, dan diakhiri oleh komunitas murni nipa, dan terakhir mangrove sungai. Karakteristik Avicennia marina atau api-api putih yaitu memiliki akar nafas berupa akar percabangan secara vertikal dari akar horizontal yang terpendam di dalam tanah. Klasifikasi Avicennia marina yang pertama yaitu tergolong Kingdom Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Lamiales, famili Acanthaceae, genusnya Avicennia, spesies Avicennia marina. Berikut ini penampang dari tumbuhan Avicennia marina. Ini pohonnya, kemudian ada bunga dan buah Avicennia marina. Kemudian limbah tambak udang yaitu berasal dari sisa metabolit udang dan sisa pakan. Dari pakan udang buatan itu mengandung nitrogen sebesar 92%, fosfor 51%, dan bahan organik sebesar 41%. Dari total pakan udang hanya 16,7% yang dirubah menjadi biomasa dan sisanya tidak dikonsumsi. Kemudian limbah yang terbuang dalam bentuk karbon, nitrogen, dan fosfor sangat ditentukan oleh kapasitas produksi tambak itu sendiri. Parameter pendukung dalam penelitian ini ada 2 parameter fisik dan parameter kimia. Parameter fisiknya ada suhu, kecerahan, dan kekeruhan. Kemudian parameter kimianya DO atau oksigen terlarut, BOD kebutuhan oksigen biologis, COD kebutuhan oksigen kimia, dan pH. Kerangka berpikir yang pertama, limbah berasal dari pakan udang dan sisa metabolit udang. Kemudian mengurangi jumlah limbah tambak udang di lingkungan dengan fitoremediasi. Kemudian fitoremediasi menggunakan mangrove jenis Avicennia marina, dan terakhir terjadi penurunan pencemaran limbah tambak udang di lingkungan. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Waktunya yaitu terhitung Juli 2020, dimulai sejak persiapan sampai analisis laboratorium. Kemudian lokasi dalam pengambilan sampel yaitu di Desa Purworejo, Pasir Sakti, Lampung Timur. Uji sampel dilakukan di laboratorium analisis Polinella. Luas mangrove yang berada di Desa Purworejo sebanyak untuk luas tambak di Desa Purworejo sebanyak 624 hektar. Metode penelitian, jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain penelitian yaitu deskriptif eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hubungan sebab akibat adanya mangrove Avicennia marina terhadap kualitas lingkungan. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi yaitu semua mangrove Avicennia marina di Desa Purworejo. Sampelnya yaitu akar mangrove, sedimen, dan air. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan memperhatikan tingkat kerapatan mangrove Avicennia marina. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, peneliti membuat 2 stasiun penelitian yaitu stasiun 1 dengan kerapatan mangrove tinggi dan stasiun 2 dengan kerapatan mangrove rendah. Berikut gambaran dari stasiun yang akan digunakan dalam penelitian yaitu stasiun 1 dengan jumlah mangrove banyak dan stasiun 2 dengan jumlah mangrove sedikit. Teknik pengumpulan data yaitu ada 2, observasi dan dokumentasi. Untuk alat dan bahan, alatnya pH meter dan diometer, meteran atau penggaris, gergaji dan pisau, cawan porselin, oven dan blender, botol sampel plastik ukuran 5 mili, 10 mili, dan 50 mili, labu Catzdal, pipet ukur 10 mili, karet penghisap, gelas ukur 100 mili, destruksi dan destilasi, Erlenmeyer 50 mili, 100 mili, dan 250 mili, neraca analitik, buret dan shaker, gelas ukur 50 mili, kertas penyaring, dan spektrofotometer UV-VS. Kemudian bahannya yaitu sampel akar mangrove, Avicennia marina, kemudian sampel sedimen, sampel air, selenium, aquades, NaOH, asam borat, indikator Coway,
H2SO4, K2CR2O7 pekat, BaCl2, NaHCO3, KMNO4, H2C2O4, MnSO4, NaOH kali, Na2S2O3, dan indikator amilum. Prosedur penelitian, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, yaitu untuk pengambilan sampel di lapangan. Kemudian yang kedua pengambilan sampel diambil di 2 stasiun berdasarkan tingkat kerapatan mangrove. Sampel yang diambil berupa sedimen, air, dan akar mangrove. Kemudian yang terakhir yaitu uji sampel. Sampel yang telah didapatkan diuji di laboratorium analisis Polinella. Alur kerja penelitian, yang pertama persiapan alat dan bahan. Kedua, penentuan 2 stasiun penelitian dengan melihat kerapatan mangrove yaitu tinggi dan rendah. Kemudian pengukuran suhu, kecerahan, pH, dan pengambilan sampel di lapangan pada setiap stasiun. Pengukuran kadar karbon, nitrogen, dan fosfor pada sampel akar mangrove, air, dan sedimen pada setiap stasiun. Kemudian pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Kemudian analisis data, hasil dan pembahasan, dan di akhir kesimpulan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih Liha atas presentasi penelitiannya. Ini menarik. Yang dimaksud remediasi apa, Liha? Remediasi itu termasuk bioteknologi, Pak. Jadi melibatkan tumbuhan untuk mengurangi limbah atau polutan di lingkungan. Remediasi dulu, bukan fitoremediasi. Remediasi itu upaya memperbaiki lingkungan, Pak. Kalau fitoremediasi? Fitoremediasi upaya perbaikan lingkungan dengan menggunakan tumbuhan untuk menyerap limbah yang berada di lingkungan. Pernah mendengar tidak istilah bioremediasi? Artinya alam sendiri bisa memperbaiki dirinya sendiri. Menurut Liha gimana itu? Ya Pak, pernah. Ya jadi misalnya ada di alam ada bakteri, ada tumbuhan yang bisa mengolah zat-zat yang mungkin dapat membahayakan lingkungan, bisa disederhanakan atau diolah oleh lingkungan itu sendiri, Pak. Oke. Autoremediasi ya, artinya memperbaiki kondisinya yang rusak untuk pulih lagi secara sendiri gitu. Dan bisa dilakukan oleh oleh tumbuhan. Kalau menurut Lika, hewan bisa nggak ada istilah nggak zooremediasi, ada nggak? Kan ini fitoremediasi, ada nggak istilah zooremediasi? Belum tahu, Pak. Oke, ini fitoremediasi istilah ini karena menggunakan mangrove-nya gitu kan? Iya, menggunakan mangrove-nya. Maka remediasinya itu dianggap fito yang digunakan, tumbuhan, untuk meremediasi limbah tambak gitu. Oke, ini riset yang cukup tinggi menurut saya tingkat kesulitannya. Tapi saya berharap Anda mampu melakukannya karena melihat Anda mampu mempresentasikan proposalnya dengan cukup baik. Selanjutnya kepada Bapak Pembahas Utama, Bapak Indarto, MSc, saya persilakan untuk kurang lebih 10-15 menit. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lika, yang pertama saya mau tanya, ada masalah apa judulmu di Desa Purworejo Pasir Sakti, emang masalahnya apa? Masalahnya itu di sana kan banyak tambak udang, Pak. Cuman di sana tuh untuk pengolahan limbahnya belum ada. Jadi setelah masyarakatnya selesai budidaya, airnya itu langsung dibuang ke lingkungan di perairan sekitarnya, Pak. Terus? Jadi menurut literatur yang saya baca, itu berpotensi besar untuk mencemari lingkungan sekitarnya, Pak. Karena kan limbah dari budidaya udang itu sendiri banyak sekali zat-zat organik yang jika berlebih di lingkungan bisa menyebabkan eutrofikasi. Di situ sudah tercemar belum kawasan situ?
Dari yang saya amati, udah sedikit tercemar, Pak. Indikatornya apa sudah tercemar? Dari baunya, kemudian warnanya, kemudian di situ juga udah ada kayak tumbuhan-tumbuhan gitu, banyak tumbuhan di sekitar perairannya. Ada data yang sudah mempublish itu terkait pencemaran di situ? Gimana, Pak? Apakah ada data yang bisa kamu gunakan sebagai data awal terkait pencemaran di situ? Data awal. Belum, Pak. Belum. Oke. Kemudian di situ kamu mau melakukan fitoremediasi, mau melakukan atau seperti apa? Iya, untuk mengetahui tingkat keefektivitasan mangrove efisiensi marina itu, Pak. Buat mengurangi limbah. Mangrove-nya sudah tumbuh di situ. Ada di sekitar, kan ada tambaknya, kemudian bukan sekitar sih, ada seberang dari kanal itu ada mangrove-nya, Pak. Enggak, maksudnya artinya kamu nggak melakukan itu melakukan fitoremediasi dari awal kan? Enggak. Artinya bakau-bakau itu sudah ada di situ, Iya. di sekitar tambak itu. Iya. Ya, kira-kira judulnya cocok nggak sih? Maksudnya kamu menggunakan istilah fitoremediasi, kemudian sedangkan yang kamu lakukan itu nanti hanya mengukur tingkat pencemarnya saja kan? Ya, begitu bukan? Iya, Pak. Ya. Kemudian di latar belakang kamu juga tidak ada istilah fitoremediasi kamu singgung di situ sama sekali. Betul? Di latar belakang masalah, kamu singgung fitoremediasi di situ ada kata-kata itu? Lama. Cuma disinggung dikit sih, Pak. Saya ngambilnya dari mangrove-nya kan. Saya ngambil dari penelitian sebelumnya itu ternyata mangrove ini bagus buat fitoremediasi gitu, Pak. Tulisan siapa itu? Nana Karyada, Pak. Nana Karyada. Judulnya tentang apa? Nana Karyada judulnya Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng, Tapak, Semarang. Nah, dia kan sebagai biofilter saja kan? Apakah biofilter itu bagian dari fitoremediasi? Biofilter? Iya, Pak. Betul? Iya. Istilah yang sama, maksudnya sesuatu yang sama hanya beda istilah, atau biofilter itu istilah tersendiri gitu? Istilah tersendiri sih, Pak. Cuman kalau dari yang saya baca, di situ kan biofilter kan kayak penyaring gitu buat mengurangi. Kalau fitoremediasi hampir sama, Pak. Oke. Di latar belakangmu tidak disinggung sama sekali tentang fitoremediasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira cocok nggak sih judul ini? Nanti dikonsultasikan dengan pembimbing dengan pekerjaan yang kamu lakukan, gitu loh. Apakah fitoremediasi itu hanya mengukur itu saja, atau memang harus dilakukan dari awal, dari mulai penanaman pohon, kemudian pengukurannya, diukurnya selama berapa hari, waktu kontaknya, gitu. Setahu saya sih, ya mudah-mudahan kalau salah dikoreksi gitu. Ada waktu kontak, kemudian nanti pemilihan umur tanaman juga mempengaruhi. Nah, sebenarnya itu perlu dikaji ulang lagi, nanti dikonsultasikan dengan pembimbing terkait judul ya, terkait judul. Kemudian kalau memang tetap pakai fitoremediasi, artinya di latar belakang kamu harus diperkuat tentang fitoremediasi itu sendiri, apa teorinya seperti apa, kemudian jurnal-jurnal pendukungnya kan belum ada, yang minimal
terkait dengan fitoremediasi ini kan baru cuman satu punyamu tentang biofilter lagi. Sedangkan jurnal fitoremediasi itu banyak dan kebanyakan memang fitoremediasi itu nanti larinya untuk pencemaran logam berat biasanya sama senyawa-senyawa anorganik. Nah, kalau senyawa organik ini masih memang masih jarang apakah tepat atau tidak untuk melakukan itu. Karena kalau senyawa organik kalau memang tidak terlalu berbahaya gitu. Memang mencemari, paling mencemari bau dan seterusnya. Tapi selama itu tidak dikonsumsi misalnya minuman untuk minum atau apa, sah-sah saja. Bahasanya ada, kalau kata Pak Ketua tadi ada keseimbangan alam ya untuk mengembalikan lagi ke semula gitu. Ya, bioremediasi. Oke. Kemudian mana ya? Oke, saya mau tanya tentang konsep fitoremediasinya seperti apa sih? Adian tuh ternyata kalau yang kayak gini nih dapet aja dia. Twitter. Kita pikir ininya apa Pak? Ketua belum di apanya? Maskernya itu tebel. Ayo Mbak Lika. Prosesnya ya Pak ya. Padahal konsep fitoremediasi seperti apa sih? Saya mau tanya. Ya karena di fisika itu terlalu definisinya. Semua bagus ya, gitu. Jadi balikan Pak dengan menggunakan Rahmat, seperti apa? Irwan. Dari konsep itu apakah riset kamu ini sudah memenuhi konsep fitoremediasi? Beda sama kita nggak ada tuh. Pusing ya kaderisasinya itu. Bebas. Eko di mute dulu ya. Oh, sorry. Sorry, Bu Aul, Pak In. Ayo, Lika. Konsep itu ya menggunakan tanaman itu tadi Pak untuk mengurangi limbahnya. Gimana? Dengan menggunakan tanaman Pak konsepnya. Iya, maksudnya konsep secara keseluruhannya seperti apa? Apakah hanya mengembalikan alam itu dengan menanam atau seperti apa gitu? Oke, gini deh. Ini kan sekarang gini, limbah udang itu berisi apa? Limbah tambak itu? Ada karbon, nitrogen, kemudian fosfor. Itu unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, gitu? Iya. Kemudian ada besi juga sih, Pak. Cuman kandungannya nggak begitu besar. Makanya saya cuma mengambil 3 unsur itu. Kandungannya apa? Kandungannya seberapa besar? Maksudnya apakah memang itu sudah mencemari atau seperti apa gitu di situ? Halo? Ya, Pak. Oke, gini deh pertanyaannya diganti lagi. Apa sih mau kamu lakukan? Menguji itu, Pak, efektivitas mangrove untuk mengurangi zat pencemar limbah. Kurang keras suaranya loh. Untuk menguji efektivitas itu tadi, Pak, mangrove-nya. Untuk mengurangi... Ya, apa yang kamu lakukan? Caranya gimana? Kamu mengerjakannya gimana? Nantinya. Coba cerita. Dengan menggunakan pengambilan sampelnya akar mangrove, kemudian sedimen sama airnya. Kemudian dianalisis. Airnya air apa? Air yang di bakau itu, di bawah bakau itu. Terus diapain? Kemudian dianalisis, Pak. Dianalisis kadar karbon, nitrogen, sama fosfornya. Oke, setelah dianalisis? Setelah dianalisis, kemudian dibandingkan antara stasiun 1, stasiun 2, kemudian sama parameter pendukungnya kira-kira ada perbedaan atau tidak, Pak? Terus kalau beda gimana? Kalau enggak gimana?
Kalau misal ternyata di stasiun 1 yang mangrove-nya tinggi itu menyerap apa namanya menyerap limbah pencemar dengan baik, berarti mangrove jenis Avicenna ini efektif untuk menyerap limbah tambak udang dengan baik. Nggak taunya dia menyerap atau tidak gimana? Dengan analisis lab itu tadi Pak, kadar karbon. Emang ada perubahan? Nanti kalau ditanya berapa persentase penyerapannya gimana? Persentase penyerapannya itu dilihat dari hasil akhir labnya Pak. Iya, hasil akhir labnya gimana? Misalnya gini loh, apakah di akar itu, kan kamu mau mengukur kadar karbon, nitrogen, fosfor ya? Apakah di akar itu, di akar bakau yang nggak ada tambak udangnya, ya, yang nggak ada tambak udangnya, apakah nggak ada kadar nitrogen, fosfor, dan karbonnya? Ada Pak, cuman kan saya ngambilnya kayak air, kemudian sedimen sama akar. Nah, kalau misal di akarnya ini ternyata kadar karbonnya tinggi, terus di lingkungan misal di airnya berkurang, berarti otomatis mangrove jenis Avicenna ini menyerap limbah di lingkungan itu, Pak. Yang saya belum dapat itu nanti kita tahu dia menyerap tidaknya itu gimana, kemudian berapa persen yang diserap, itu gimana kamu menjelaskan itu nantinya? Ayo. Terus judul kamu fitoremediasi, sedangkan yang kamu lakukan hanya mengukur kadar unsur hara tersebut. Apakah hanya dengan mengukur kadar unsur hara tersebut sudah dikatakan bioremediasi, fitoremediasi? Gitu. Nah itu yang masih menjadi tanda tanya gitu. Itu nanti kalau kamu konsultasikan ke pembimbing kamu. Tapi yang mau saya yang lebih ini lagi, gimana kamu menjelaskan, kan kalau sekilas saya baca jurnal tentang fitoremediasi timbal PB misalkan. Nah itu kan jelas di tanaman bakau itu nggak ada timbal misalkan. Kemudian diukur kadar timbalnya, nanti kan ketahuan berapa persen gitu. Artinya dia menyerap berapa persen, kemudian waktu kontaknya juga diukur. Kontak 30 hari misalkan dengan kontak yang sebulan, 2 bulan gitu. Apakah sama atau beda? Nah, kalau kamu cuman begini saja, kalau judulnya fitoremediasi, menurut saya menurut saya ya kurang tepat saja. Tapi ya nggak tahu karena saya bukan ahli tentang ini ya. Oke. Ya saya kira itu Pak Ketua, nanti catatan-catatan terkait salah ketik, kemudian perbaikan nanti saya share ke... Baik. Saya kembali kepada Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Indarto MSC atas saran dan masukannya. Iya, Lika, ini perlu didiskusikan. Kalau sekedar mengukur saja, nanti fitoremediasinya di mana gitu, perlakuannya. Boleh nggak cerita sedikit perlakuan apa saja gitu yang dilakukan? Kalau hanya mengukur, memang itu bukan fitoremediasi akhirnya. Tapi kalau ada perlakuannya, saya setuju. Ada perlakuannya nggak, Lika? Ada Pak, jadi cuma ngambil sampelnya aja. Oke. Judul ini tetap boleh jalan, tetapi nanti bukan cerita fitoremediasi, lebih pengukuran misalnya kadar NPK ya. Tadi apa aja yang mau diukur? Nitrogen, karbon, sama fosfor. Ya, di mangrove sekitar desa itu yang berdekatan dengan tambak udang gitu. Nggak akan ada cerita tentang limbah ini bahkan sama sekali. Coba kalau masih ingin judul tadi misalnya ya, Likah di tambak udang tuh ada limbah apa aja sih memang? Hasil dari proses ditambak itu apa saja? Yang Lika pahami. Kalau memang dia tambaknya menyebabkan limbah, dan limbah ini
membahayakan lingkungan, dan ide untuk mendekatkannya dengan remediasi menggunakan mangrove itu tepat, tapi harus treatment gitu, perlakuan gitu kan. Tapi kita dengar dulu dari pembahas pendamping 1 dan 2, mungkin ada argumen lain yang tim bisa mendengarkannya. Kepada Bu Dwi Jawati Asisa Putri dan Bu Suci Wulan Pawestri dipersilakan masing-masing 5 menit. Mbak Asi. Bu Asi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah pakai kamera lah. Padahal nanti anaknya ikutan lagi. Ini yang di nggak apa-apa. Lika. Memang di latar belakang kamu itu kamu kurang begitu menekankan ya tentang fitur remediasi. Tapi kemarin yang kamu maksudkan kan fitur remediasi adalah peranan tumbuhan di dalam menetralisir atau mengurangi pencemaran yang terjadi di suatu lingkungan yang disebabkan oleh penyebab tertentu. Oke, jadi menurut kamu kemarin kan tambak itu kalau orang habis manen udang, kan udang pakai terpal tuh biasanya sekarang airnya langsung saja dibuang ke saluran air dan ternyata itu juga sisa-sisa pakan yang cukup banyak karena tidak semuanya nanti terserap oleh si udang untuk membangun badannya, jadi banyak sisanya. Itu ternyata menimbulkan bau yang cukup mengganggu juga gitu. Walaupun mungkin sebagian besar adalah limbahnya adalah limbah organik. Terus kata Pak Indarto tadi limbah organik itu ya is-oke saja, tapi kalau kita ngelihat kali di Jakarta yang warnanya hitam karena limbah organik itu kita juga tidak nyaman kan gitu. Pertambahan jumlah tambak juga tambah karena memang tambak juga menjanjikan hasil yang lumayan di sana. Jadi mungkin menurut Lika ada perlunya menganalisis. Ada perannya enggak sih si mangrove yang di sana sudah ada itu terhadap pengurangan senyawa organik yang ada yang dibuang dari limbah itu. Jadi menurut bayangannya sih kemarin, yang begitu tuh namanya fitoremediasi. Tapi nanti kita kaji ulang, mungkin kalau namanya fitoremediasi itu harus ada treatment berapa lama, kemudian di awal dari tumbuhan yang awal, kemudian dianalisis pada organ tumbuhannya, berapa persen misalnya untuk mengurangi PB, merkuri, berapa persen yang ada di dalam tumbuhan, atau berapa ppm yang ada di dalam tumbuhan, kemudian ada berapa ppm yang ada di perairan. Kemudian pada tumbuhan yang masih normal itu tidak mengandung bahan pencemar tersebut sehingga berapa persen berapa persen pencemar yang terserap oleh tumbuhan nanti bisa terukur. Nanti mungkin kita kaji ulang. Oke, kalau mungkin harus diganti judulnya ya tidak masalah. Bu Asih, Begitu kalau ya, menurut saya membandingkan saja itu udah data penting, Bu. Antara ya, mangrove yang dekat dengan limbah terdampak dan yang tidak itu udah data menarik menurut kita itu. Masalahnya kan panen udang itu kan terus-terusan Pak Eko kan, terus ada yang panen, apalagi kalau lagi musim panen raya kan begitu banyak, otomatis ya akan mencemari. Mungkin kalau limbah organik terlalu banyak, kalau untuk perairan menyuburkan perairan. Kalau tumbuhan, dapat tumbuhan yang normal, dapat limbah organik terlalu banyak, tumbuhan tuh nggak doyan senyawa organik. Tumbuhan nggak doyan senyawa organik, tumbuhan doyannya senyawa anorganik. Jadi mestinya di situ juga ada keterlibatan mikroorganisme yang begitu besar. Jadi mungkin si mangrove itu memberikan lingkungan yang nyaman untuk berbagai jenis mikroorganisme yang bisa mengurai
mendegradasi limbah-limbah organik tersebut. Tapi kan kalau mangrove itu tidak ada, akhirnya tidak ada habitat yang sesuai untuk si mikroorganisme itu mendegradasi, akhirnya ya lewat-lewat aja toh, akhirnya toh pencemaran itu juga sampai ke laut kan gitu. Jadi kalau nanti kita akan membandingkan saja, is okay, nggak masalah. Nanti kita diskusikan lagi bersama Ibu Suci. Ika? Ika? Iya, Bu. Coba kamu cerita sih sejauh mana literatur tentang fitoremediasi yang sudah kamu baca. Literaturnya ya, Bu. Jadi Ya cerita aja dulu. Jadi dari yang saya baca, fitoremediasi kan memanfaatkan tumbuhan untuk mengurangi pencemaran atau pencemaran yang terjadi di lingkungan. Nah, di situ kan nggak semuanya tumbuhan bisa mengurangi atau menampung senyawa-senyawa, menampung limbah gitu, menampung pencemar yang besar. Jadi hanya beberapa tumbuhan. Nah, di situ saya dapatkan ternyata mangrove itu salah satu tumbuhan yang bisa menampung limbah dengan baik. Oke. Kan dari situ kan kemudian model penelitian yang bagaimana yang berkaitan dengan fitoremediasi sejauh mana kan yang kamu ketahui? Modelnya. Nah, makanya kalau baca jurnal itu ya bab 3-nya dibaca, metodenya itu dibaca. Oh, kalau penelitian fitoremediasi itu begini pengamatannya, begini perlakuannya, begitu. Dari situ kalau fitoremediasinya sih saya baca yang dia perlakuannya dengan skala laboratorium, Bu. Kalau yang di alam? Kalau yang di alam itu biasanya dengan membandingkan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain, Bu. Misalnya kayak mangrove itu mangrove jenis Avicennia dengan jenis Rhizopora atau Soneratia kayak gitu, Bu. Jadi di daerah yang tercemar dan di daerah yang tidak tercemar. Iya, di daerah yang tercemar itu, Bu. Ternyata kemampuan mangrove itu berbeda-beda dalam menyerap limbah, dalam menyerap pencemar. Itu kalau itu misalnya pencemarnya logam berat. Iya, pencemarnya logam berat. Terus kalau pencemarnya senyawa organik bagaimana? Kalau senyawa organik yang saya baca itu dia menggunakan enceng gondok, Bu, untuk fitoremediasinya. Kalau mangrove? Kalau mangrove belum ada, Bu. Jadi kenapa saya menggunakan mangrove jenis ini karena belum ada yang menggunakan mangrove jenis ini untuk mengurangi limbah dari hasil tambak udang itu. Kemudian alasan keduanya karena mangrove jenis ini efektif untuk menyerap logam berat paling baik di antara mangrove jenis lainnya, Bu. Kan di tambak kan nggak ada logam beratnya. Iya. Tapi saya penasaran karena logam berat bisa diserap oleh mangrove jenis ini, kemungkinan mangrove jenis ini juga bisa menyerap limbah organik dengan baik, Bu. Ya nggak bisa. Tumbuhan itu tidak bisa menyerap senyawa organik. Tumbuhan itu hanya menyerap senyawa anorganik. Jadi kalau misalnya dia bisa mengurangi, pasti di situ ada keterlibatan mikroorganisme untuk biodegradasi, untuk penguraian, untuk diurai dulu, nanti setelah itu baru bisa dimanfaatkan oleh si mangrove itu. Jadi kalau limbahnya organik tidak mungkin jadi kalau untuk limbah organik ya di sini ya si mangrove itu menyediakan habitat yang sesuai untuk si beberapa macam mikroorganisme atau organisme-organisme yang kecil untuk bisa hidup di situ, untuk bisa membantu menguraikan senyawa organik yang merupakan hasil limbah itu. Oke, Pak Eko, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusikan lagi ya, Lika ya. Ya, Bu. Iya, ini menarik. Pak Indarto juga saya pikir banyak memberi wawasan agar riset ini terarah gitu. Misalnya tadi cerita Lika bahwa eceng gondok itu kan mampu menyerap logam berat. Saya cuma ingin cerita bahwa Avicennia ini sebagai tumbuhan yang paling dekat lokasinya dengan tambak,
dan dinyatakan solikah dari literatur, dia memang mampu menyerap pencemar-pencemar gitu. Tapi risetnya itu ikuti gaya pertama kali eceng gondok itu dipahami sebagai penjerap logam berat. Maksud saya sampling saja dari akarnya atau apanya yang menunjukkan Avicennia di daerah tercemar dan di daerah tidak tercemar itu memang berbeda, itu sudah cukup informasi itu. Itu yang maksud saya membandingkan. Nanti peneliti lain atau Solika kalau mau S2 melanjutkan. Bagaimana treatmentnya yang baik begitu. Saya pikir ini penting lah data ini, tapi segera mantapkan dengan pembimbing harus yang mana yang dipilih. Baik, terima kasih kepada tim seminar, Pak Indarto, Bu Aulia Urmila, Bu Wijawati Asih, dan selamat merevisi dan melaksanakan risetnya untuk Amin Maratus Solihah. Mari kita tutup bersama dengan melafaz hamdalah. Bu Sucinya nggak ada, Pak Eko? Nggak ada, Bu. Oh, tadi katanya izin terlambat katanya. Nggak jadi gabung. Ya udahlah. Kayaknya sudah 50 menit nih soalnya. Nanti diskusi di belakang ya, Lihah ya, sama Bu Suci. Kita akhiri bersama dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari kita tutup bersama seminar ini dengan saya akhiri dengan... Nggak ada kan ya, Bu Suci ya? Nggak ada, nggak ada. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.